Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keseharian kita sering kita mendengar kata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berdoa, kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sambutan ada juga titipan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap acara, di setiap event yang kita laksanakan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita semua hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya rahmat Allah itu yang sering kita idam-idamkan dan kita panjatkan kepada Allah? Maka sebelum khatib menjawab, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hanya turun kepada orang-orang yang kaya, begitu tidak adilnya Allah, maka orang miskin berarti tidak mendapatkan rahmat. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hanya terkhusus bagi orang-orang yang hidupnya enak, makan, minum, semuanya ada. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup dengan ujian dan cobaan? Apakah tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka pentingnya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah memaknai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita idam-idamkan setiap hari. Maka Al-Qur'anlah Allah Subhanahu wa taala berikan indikator bagi orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak penjelasan para ulama. Rahmat sering diartikan dengan kasih sayang Allah. Namun secara implementasi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rahmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa membuat hati lapang, dan sesuatu yang menghindarkan kita dari kerisauan kehidupan kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau di dalam hidup kita ini sudah nyaman, sudah tenang dalam beribadah, sudah tahu tujuan kita sebagai makhluk yang hidup, tidak gerusa-gerusu, tidak risau, bahkan orang sekalipun mendapatkan kekayaan yang sampai melimpah pun tidak silau, maka boleh jadi dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat yang Allah katakan la'allakum turhamun, semoga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah yang singkat ini mudah-mudahan kita adalah salah satu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dalam kehidupan kita tidak mengupayakan turunnya rahmat ke dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam perumahan kita, bahkan sebagai kita makhluk yang bernegara ini. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran surah Ali Imran ayat 132-nya itu ada indikator orang-orang yang mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun." Yang artinya taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah akan berikan rahmat kepada kalian semua.
Apa artinya hadirin? Indikator pertama, orang-orang yang mendapatkan rahmat dalam hidupnya ini selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah katakan ini haram, maka kita jauhi dari haram-haram itu. Allah katakan ini tidak boleh, maka dalam kehidupan kita jauhi hal-hal yang dilarang itu, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah singgung di Quran surah Al-An'am ayat 155 itu. Ada indikator selanjutnya orang-orang yang mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu mubarak, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Orang-orang yang mendapatkan rahmat dalam hidupnya itu, dia selalu mengikuti, mempelajari Al-Quranul Karim. Sehari dia membaca, besok dia mempelajari, dan besoknya lagi dia mengamalkan isi Al-Quran. Kalau ada orang demikian, dia sesungguhnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang duduk nongkrong tengah malam, tak tentu pasal apa yang dibicarakannya. Ada orang-orang yang di keheningan malam membaca Al-Quran, membuka artinya, lalu mengamalkan isi Al-Quran. Dialah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan indikator bagi orang-orang yang mau mendapatkan rahmat. Di Quran surah An-Naml ayat 46-nya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ternyata kepada orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Habib sampaikan di awal, ada seorang nabi yang mengatakan, "Ya qaumi, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah." Wahai kaumku, kenapa engkau ingin disegerakan perbuatan burukmu dibalas oleh Allah sebelum kebaikanmu dibalas oleh Allah? Maka laula tastaghfirunallah, hendaknya kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, kata Allah, supaya Allah memberikan rahmat kepada kalian semuanya. Apa artinya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang selalu diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang selalu menyesali perbuatan salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis mengucapkan kotor, astaghfirullahalazim. Habis memakan makanan yang haram, besok tidak mau lagi memakan makanan itu dan mengucapkan astaghfirullahalazim. Habis memukul orang, astaghfirullahalazim. Saya banyak dosa ya Allah, segunung dosa ini, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Orang-orang yang selalu berbuat salah, lalu dia kembali, cepat-cepat kembali kepada Allah, dialah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ada lagi yang keempat hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yakni indikator selanjutnya adalah orang-orang yang selalu menunaikan salat 5 waktu, dan orang-orang yang selalu menunaikan infak sedekahnya, lebih-lebih zakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah An-Nur ayat 56-nya itu. Apa kata Allah? Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat yang 5 waktu itu dan tunaikanlah zakat pada saatnya kau bayarkan. Lalu taatlah kepada Rasulmu supaya engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu semua kan sudah kita lakukan. Kalau toh hari ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khatib lanjutkan, kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau hari ini kesenangan dengan sholat 5 waktu belum kita dapatkan, barangkali ada yang salah dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan kita sholat. Allah panggil lewat seruan azan, belum juga menggetarkan hati kita. Mungkin ada yang salah dalam memahami makna azan dalam kehidupan kita. Orang yang bersedekah dan berinfak, setelah dia berinfak hatinya lapang, alhamdulillah saya hari ini bisa berinfak. Kalau belum bisa menikmati indahnya berinfak, barangkali kita belum bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita introspeksi diri masing-masing. Dengan datangnya kita beribadah di masjid ini, mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran, barangkali inilah jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak butuh kaya,
kebahagiaanmu nanti aku ganti semua di akhirat. Barangkali seperti itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jangan pernah kita membandingkan, ya Allah, kenapa si fulan kaya sementara aku seperti ini. Belum tentu kekayaan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ke dalam pandangan kita mereka lebih nikmat, lebih enak hidupnya. Tapi siapa tahu hati seseorang diliputi rasa gundah gulana, diliputi rasa risau, maka untuk menjaga duitnya pun dia risau, sampai menyewa security, bahkan binatang pun untuk dijaga, menjaga hartanya, saking bingungnya. Bukankah yang kita cari selama ini adalah ketenangan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Maka kita pun meninggal, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Berbeda dengan orang-orang yang selalu mengumpulkan, menumpuk. Suatu saat kalau sudah sampai ajalnya, seakan-akan dunia ingin digenggamnya ini. Padahal sudah dibilang sama Allah, dunia ini hanya sementara. Lepaskanlah. Kalau sudah dilepaskan hadirin, penyesalan tiada arti. Orang-orang banyak seperti itu karena dia lupa akan tujuan yang sebenarnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengambil pelajaran dari suatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang rahmatnya Allah. Hari ini kita bisa duduk memenuhi panggilan Allah. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang bersifat duniawi. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada saudara-saudaraku semuanya. Marilah kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan rajin salat 5 waktu, dengan seringnya kita bersedekah, seringnya kita bersilaturahmi, seringnya kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, membuat kita hidup bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.